atau 50 pedagang Abang? Di bagian luar. Ya, izin bagian luar. Tentunya kalau dari barak ini ada 6 barak kalau nggak salah. 6 barak itu 6 baris ya. 6 baris itu kalau 60 pedagang saya rasa bisa menampung. Tinggal bagaimana dari pihak UPTD pasar dengan pengurus dari pedagang pasar tumpah bisa memangkas. Contoh saya pedagang sayur mayur yang tadinya memakai di jalan ini $4 atau 4 meja, tentunya kalau masuk itu ya berkurang lah menjadi $2. Nah itu akan masuk gitu Pak. Nah, banyak isu yang beredar nih, Oke. dan itu juga sudah menjadi rahasia umumnya bahwa bagian dalam itu banyak sampah. Apa channel? Ini salah satu Ini apa channel? para PKL masuk ke dalam. Nah, ini sudah apa namanya, bagian dalam sendiri ini bagaimana Bang? Pihak dari pengurus pasar ini apakah Iya. akan dirampungkan atau seperti apa? Jadi yang tadi saya sampaikan, dengan adanya bantuan hibah CSR dari Pak Gubernur, Pak KDM, dan juga Pak Bupati, tentunya para pedagang ini sangat mengapresiasi. Tentunya Pak KDM ini bukan seorang pemimpin yang hanya teori, tetapi praktek. Ini yang menjadi apresiasi buat masyarakat Cikarang Utara, khususnya para pedagang yang ada di wilayah Pasar Tumpah. Yang tadi dari media atau dari Abang yang menyampaikan, itu sampah ada di lantai 1. Lantai 1. Dan itu salah satu sudah dengan konsultan, karena tentunya dari tim percepatan yang sudah di SK-kan oleh pemerintah daerah, yaitu Dinas Perdagangan, meminta untuk kita mempunyai rekanan kontraktor sesuai arahan Pak KDM, gitu kan. Nah, tentunya sudah dihitung oleh konsultan, termasuk yang tadi dari rekan media atau Abang sampaikan. Salah satunya itu ada 4 item pengangkatan sampah yang ada di basement lantai 1. Cuma itu hanya blok A, blok B, dan blok C aja, nggak keseluruhan. Itu satu. Yang kedua, mungkin pengecatan tampak luar nih. Nah, itu akan dilakukan. Informasi surat dari proposal dari tim kami sudah kita layangkan tembusannya ke Pak Gubernur dan Bank BJB Jawa Barat, dan saya juga pribadi yang memang berkoordinasi dari perwakilan Bank BJB Jawa Barat. Sudah 90% administrasinya, tinggal informasi dari Bank BJB Jawa Barat, tinggal Bapeda, Dinas Bapeda Kabupaten Bekasi untuk melayangkan surat kepada Bank BJB, dan itu prosesnya tidak lama, mungkin sehari bisa langsung pencairan, dan kita bisa langsung melakukan action. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh rekan media, sampah kita akan angkut ya, dengan juga berikut armada sampai ke pembuangan TPS. Lalu juga kanopi-kanopi yang bocor, nah contoh yang ini, itu juga nanti akan dipakein mungkin kanopi dengan menggunakan sesuai dari hasil konsultan. Berikut pengecatan dan penerangan, itu 4 item yang kami akan lakukan dari tim ini Pak. Iya, karena gaya itu perlu Bang ya. Sepakat. Gaya itu kan jadi salah satu daya tarik untuk ke tempat tersebut. Ya. Jadi mudah-mudahan dari pengurus pasar SCC sekarang ini ataupun pasar Tumpah bisa segera mungkin Pak Amin. dirapikan ini, sehingga Amin. jalan, salah satu jalan protokol provinsi di depan kita kan Ya. jalan Pantura itu tidak dipenuhi lagi oleh para pedagang, dan pedagang ini bisa masuk ke dalam dan tentunya tidak mengurangi omset yang ada. Iya, jadi saya sih berharap ini kepada rekan media, khususnya mungkin pedagang yang ada di toko ini Pak, yang ada di pelataran bangunan ini. Kalaupun masih mau berjualan, kita kan sepakat ini bicara estetika kota Cikarang. Ya. Kita sepakat bagaimana Cikarang ini ada perubahan dengan hasil kunjungan Pak Gubernur KDM merapikan, membantu Pemkab Bekasi sampai memberikan anggaran yang hari ini sudah direalisasikan dari trotoar sampai adanya drainase, berikut pengaspalan. Ini adalah bentuk apresiasi yang sangat bagi saya, penilaian terhadap Gubernur Jawa Barat Pak KDM, berikut Pemkab Kabupaten Bekasi Pak PLT. Lalu kalau yang kembali kesadarannya, dengan anggaran yang tadi saya katakan baru 90%, mungkin mau 95% pencairan, maka pedagang toko ini saya berharap, saya mohon berharap, tidak ada egosentrik, tidak ada merasa tidak sepakat dengan pemerintah. Yuk kita bareng-bareng masuk ke lantai 2 pedagang. Lokasinya di mana yang dia mau titiknya, nanti akan kita perbaiki lokasi ruko tersebut, karena ininya sudah habis Pak sebenarnya perjanjian dari kontrak PT ini. Jadi nanti tinggal pedagang di mana lokasi, nanti kita akan setting,
tempat rokoknya dikasih penerangan sesuai arahan bupati yang menggunakan dana CSR tadi. Lalu kalau sudah rapi, saya harap pedagang masuk agar pedagang yang di luar oknumnya yang bandel ini bisa Pak masuk ke dalam. Kalaupun masih melakukan pedagang atau oknum ada yang menjual belikan lahan, saya harap pemerintah tegas bikin surat pernyataan dan sebagainya pedagang dan juga pengurus untuk kalau masih sudah direlokasi di dalam tetap dia masih bandel, tindak tegas, tidak pandang bulu. Oke, ini kan tempat itu kan pasti ada batasnya Pak. Ya. Nggak mungkin terus diisi. Ya. Nah, bagaimana pengurus pasarnya mengantisipasi datangnya pedagang-pedagang baru yang masuk ke pasar tumpah itu? Karena isunya kan, ya ini kan sebenarnya relokasi dari sebelah Ya, ke sini. betul. Habis itu katanya yang kemarin video saya viral itu kan Ya. banyak pedagang-pedagang baru yang Ya. jualan di trotoar tuh. Ya, betul. Bagaimana cara mengantisipasinya agar tidak adanya lagi pedagang baru yang datang ke tempat ini? Ya, jadi yang pertama saya harus jelaskan Pak, pedagang relokasi ini itu Pak Lurah, saya sebagai kepala dusun juga Pak. Saya sebagai ketua tim dari percepatan, saya juga kepala dusun. Pada saat itu memang saya mengusulkan dengan Pak Lurah bagaimana agar estetika kelihatan untuk dekor lokasi. Tentunya kita sudah memiliki data, bekerja sama dengan Satpol PP, pendataan. Pada saat sebelum Ramadan 2 hari atau 3 hari, itu pedagang sudah kondusif nih Pak, dari media biar tahu. Masuk dia ke pelataran X Ramayana karena ini SK-nya penetapan lokasi dari SK Pemkab Kabupaten Bekasi ini di X pelataran Pak, pedagang pasar tumpah. Pada saat itu sudah masuk semua, sudah masuk. Terbenturlah libur Idul Fitri. Hampir 10 hari lah tidak berjualan. Ada oknum yang berjualan karena ini masih kosong lokasinya. Mulai dia oknum-oknum itu bandel di sana. Ya kita tidak tahu ada oknum yang akhirnya ya bagaimana lah kita tampung. Yang tadi dikatakan akhirnya ada pedagang baru yang mau coba masuk. Tetapi ini ke depannya evaluasi ini sudah kita kemas. Kita sudah berkoordinasi dengan kepala desa, berkoordinasi dengan para pengurus dan sepakat para pedagang. Pedagang yang hanya di luar ini oknumnya itu ada sekitar 60. Tadi saya sampaikan. Ketika memang sudah masuk, ini insya Allah pendataan itu sudah lengkap dari perwakilan desa Cikarang Kota. Mungkin juga dari pihak UPTD Pasar Baru Cikarang juga sudah mendata. Kalaupun ada yang baru lagi, mungkin ini sudah tidak akan menjadi lagi ditolak. Nah, kalaupun terus tetap tadi saya lakukan, dia coba nekat berjualan, saya harap ini ada ketindak tegasan dari pemerintah Kabupaten Bekasi. APH itu harus bertindak. Oknum-oknumnya, siapapun tidak pandang bulu Pak. Ada oknum yang coba sini, kalau mau dagang di depan, ramean karena dekat pengunjung, pembeli, sekian juta. Tangkap oknum itu. Saya mendukung itu, pemerintah. Karena kita merasa kasihan Pak, pedagang yang memang sudah direlokasi di lokasi di dalam. Kasihan pedagang yang sudah mengikuti aturan. Iya, sepakat Pak. Datang pedagang baru yang kena charter akhirnya membuat kumuh kembali. Sepakat. Terakhir, apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat terhadap rencana pemerintah dalam merapikan pasar SGJ ini yang lebih menawan ke depannya? Apa yang mau sampaikan ke masyarakat? Yang pertama, kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, para tokoh yang dituakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pengusaha dan yang lainnya, dari semua kalangan lapisan masyarakat, mohon doanya, dukungannya atas kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat, atas kebijakannya dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang hari ini Pak PLT Bupati Bekasi, Pak Dr. Asep Sudat Maja, untuk menata, membaguskan, menertibkan lokasi Pasar Baru Cikarang ini agar terlihat estetika rapi dan indah. Tanpa dukungan para masyarakat, tanpa doa, ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Semua stakeholder harus bersama-sama. Mungkin ada organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, dan juga para pedagang sendiri, pengurus. Yuk, kita dukung program ini sebagaimana mestinya, agar kota Cikarang bisa terlihat rapi, mendapat penghargaan Adipura atau sebagainya Kabupaten Bekasi Cikarang, dan juga terlihat estetika. Dan
saya meyakinkan, aku yakin Pak Gubernur, Pak KDM sangat luar biasa kinerjanya. Pak PLT Bupati juga mendorong untuk mempraktekkan pekerja sampai ke titik bawah para pedagang. Yuk kita harus tertib, kita harus sadar diri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kita yang mau merapikan bersama, kapan lagi? Ayo kita bergandengan tangan, kita bersama-sama, kita rapikan Kabupaten Bekasi, khusus Kota Cikarang, yang memang adalah, ini Kabupaten Bekasi adalah kota miniatur, semua ras masuk, semua golongan, tetap kita akan bersama-sama menjaga Kamtibmas di Kabupaten Bekasi, dan juga akan menjadi kerapian yang sangat indah dengan kebijakan Pak KDM, Pak Gubernur Jawa Barat, dan Pak Bupati Bekasi. Salam hormat buat dari saya, Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samsudin. Bang Samsudin sebagai? Saya sebagai dari tim percepatan penataan pembangunan Pasar Baru Cikarang. Berikut kepala dusun. Ya. Kepala dusun? 3, Cikarang Kota, Desa Cikarang Kota. Oke, siap. Ya, Pak oke. Samsudin, terima kasih. Siap. Saya kira orang Makassar, Pak. Oh, ya udah. Pak Samsudin, Makassar, Pak. Iya, bukan asli Cikarang. Cikarang, Pak. Samsudin, Pak. Mau minum Pak? Ayo, Pak. Enggak. Ayo. Siap, siap. Benar. Izin, Pak. Oh ya, ayo. Air putih aja, Pak. Kasih bisa. media ya. Air putih aja. Pokoknya kasih. Nggak usah, Nggak Cikarang. apa-apa. Ada Ya. minum aja, Pak. Apa aja ambil Bang? Ya. Ya, makasih ya. Ya, makasih. Alhamdulillah. Oke, seperti itu. Siap. Seperti itu teman-teman, dan tentunya masyarakat juga diharapkan kerjasama dengan pemerintah tempat ketika pasar dan ini mah emang karena ini SK dari Pemkab yang di Bekasi daerah ini pedagang buat Cikarang pasar dapat pedagang jual sementara gitu ya. Dan itu bangun gitu. Jadi ada kita pasti selesai ini akan dicapai dan sampai di bawah. Yang kita doanya aja. Ya ada kan di atas. Oke, tinggal yang sayangnya. Ya, coba kita Ini saya akan koordinasikan ke pedagang. Ya. 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 Hanya ke wawancara dari Bapak Ada ini. pengurus pasar ya, Pak Samsudin. Iya. Ini kita bisa lihat ya, pengerjaan langsung lagi ya, sudah di tahap yang kedua ini saudara. Woyo, woi, apa? Nanti biasanya ke Bandung, Pak. Hah? belum Itu sih lagi di mana, di Srengsen, mana di Depok tuh. Siapa? Normalisasi mulai Pesanggerahan.